Oke, kita ulang ya. Jadi selamat siang semuanya. Ya, udah benar kameranya sekarang. Udah SP2 ya. Dan kemarin tuh banyak peristiwa ditunggu-tunggu, Bro. Federal Reserve Yes. cutting rate ya, dan kita lihat di sana sesuai ekspektasi yang kita bilang minggu lalu 25 BPS, dan market drop sedikit ya karena sesuai dengan ini. Mungkin ada yang betting bakal lebih signifikan. Volatil gitu ya. Ya. Tapi market volatil. Gimana menurut lu? Tanggapan market itu sesuai ekspektasi atau enggak? Yes. Jadi memang nothing has changed ya di market dan kayak kita lihat ya di monthly chart juga dalam keadaan yang masih sama outlooknya sebenarnya ya, monthly close ya relatif cenderung bearish ya, ada bearish divergence juga, dan market sebenarnya kemarin juga waktu FOMC juga nggak terlalu volatile ya kalau kita ngomong ya. Biasanya harusnya ya kita ngomong ada week di daily candle tuh yang lebih parah biasanya ya, dalam artian selalu ada swing 5% harusnya ke atas dan ke bawah, dan kalau kita lihat kemarin ya sempat hanya drop dikit dan nggak ada week yang signifikan ya, kita hanya ditarik 1,31%, habis itu dia naik lagi. Like market udah prepare buat rate cut ini karena emang kita ngomong dari sebulan yang lalu udah 90%, 100%. Jadi itu sebenarnya teman-teman yang membawa kita rally ya dari area 110.000 ya. Itu membawa kita rally 7%. Itu adalah sentimen tentang rate cut, dan sekarang ya kita market udah tidak ada katalis lagi, dan ya kita harus cukup waspada ya dengan monthly chartnya, juga dengan keadaan yang memang sekarang cenderung sebenarnya belum euforia ya. Kita ngomong fear and greed sekarang juga ada di keadaan netral, dan risk ya itu juga dalam keadaan yang mana dia relatif stabil juga. Jadi kita harus bisa optimize potensi yang ada di market, tapi kita juga harus mawas diri ya dengan potensi bantingan-bantingan yang ada. Karena been a while ya altcoin belum memperoleh yang namanya heavy flush, karena biasanya di keadaan-keadaan yang agak rawan tuh ada ya chances altcoin itu drop 20-30% sehari ya. Jadi teman-teman open interest relatif tinggi ya, kalian yang suka trading dengan leverage ya hati-hatilah ya sekarang. Oke. Kita akan masuk, Bro, ke perbincangan ini. US Strategic Reserve itu ada katanya mau dibikin, lagi didorong sama orang-orang di DC. Kemarin Mark Seller juga katanya kelihatan kan di Washington DC. Bener, Paulo juga bikin USDT baru. US80. Jadi si Bo Hines itu dipindahin. Dia kan tadinya megang di ini kan di DC juga, orang dalam kan dia. Ordal dijadiin CEO Tether US. Tapi ya sebenarnya all of sudden ya, karena kan kalau kita ngomong parlemen kan sedang menuntut kalau stablecoin itu harus benar-benar transparan. Tapi kok nggak USDT yang dijual ke US? Apakah nggak transparan? Jadi dia bikin baru kan? USDT-nya di Swiss. Ilegal. Ya, terus habis itu yang dijual di US entitas yang beda, yaitu kan Binance sama Binance US kan sebenarnya. Betul. Karena dia nggak mau buka bukunya yang di USDT. Karena kalau dia buka, nggak tahu mungkin isinya panik siapa gitu. aja. Karena berbagai macam orang, Bro, yang kita tahu kan menimbulkan banyak pertanyaan di orang-orang komunitas ya, wajar ya. Orang kan skeptis itu karena kritis ya. Tanya ya, kenapa nggak USDT yang kita pakai? Karena ya mungkin ya. Betul. USDT nggak bersih itu ya, mungkin di mata regulator, US government. Jadi butuh ada yang dicuci bersih. Sama kayak TikTok kan. Kemarin akhirnya konsorsium TikTok juga jadi itu yang Oracle. Siapa aja kemarin ada konsorsium TikTok tuh. Jadi bikin TikTok US, tapi katanya di rebuild engine-nya, jadi Washington bisa pegang data-datanya. Jadi bukan China yang pegang data-datanya. Cuman ya itu menurut kita ya masalah regulasi ya, dan regulasi itu selalu terlambat dengan teknologi. Yang pasti. Kita juga nggak sepenuhnya menyalahkan USDT juga. Betul. Karena ya namanya perkembangan teknologi, inovasi, jadi selalu butuh waktu untuk adaptasi dari regulasi yang ada. Betul. Dan ini kita juga lihat potensi kalau misalnya sampai terjadi strategic reserve, ini akan jadi katalis yang luar biasa untuk Bitcoin. Itu kalau di approve sih kita nggak ragu yang ngeliat 125.000 itu. Kalau terjadi tiba-tiba, harusnya ke range high lagi ya. Range high lagi dia pasti. Dia akan ketarik lagi Bitcoin, dan semua kripto akan mengikuti. Dan kalau kita lihat secara makro, Bro, Asian stock kan hari ini turun ya. Kita lihat Asian stock ini lagi turun secara drastis. Bank of Japan itu mau jualan ETF. Nah, kripto tuh ada korelasi unik, Bro, dengan
Asian stock. Kenapa? Karena Asian stock turun. Kayaknya emang orang Asia, darah Asia itu mungkin orang bilangnya darah pejudi kali ya. Benar. Jadi kalau kita lihat kayak perusahaan-perusahaan besar itu, kalau kalian lihat fund crypto kayak dari Amber Group itu kan biasanya Hong Kong semua. Ya. Animoca Brands, visi-visi yang besar tuh banyak biasanya dari Hong Kong. Jadi setiap kali Asian stock itu turun, misalnya BOJ ini kan mau jualan ETF, Jepang turun nih saham-sahamnya. Hang Seng juga kita bisa lihat penurunan sedikit nih hari ini. Itu biasanya ada flow lari ke kripto. Mereka selalu gitu. Jadi kalau Asian stock turun, itu bisa ke kripto. Karena ya katanya orang Asia itu lebih konotasi lebih gambler mentality. Karena kayak saham aja bro, misalnya di Korea, sekuritas saham di Korea sama crypto exchange di Korea volumenya tuh 10:1 sekarang. Kripto tuh besar sekali, kayak Upbit tuh di Korea semua orang pakai, mau sampai nenek-nenek di jalan sekarang pakai Upbit katanya. Jadi Korea, Jepang, Cina, kita lihat ASEAN juga kan banyak turunan-turunannya, Vietnam, Thailand dan lain-lain. Itu pencinta kripto. Asia itu pencinta kripto. Gimana tanggapan lo terhadap perpindahan uang ini yang sekarang kita lihat masih terus-terusan gitu loh. Dari antara saham-saham di lokal masing-masing, itu pindahnya ke kripto sekarang di Asia. Karena ya kita melihat juga bagaimana capital market ya, terutama di negara berkembang itu cenderung lambat. Oke, betul. Dalam artian uang yang masuk itu tidak sebanyak itu ya, dan kemudian sektornya berotasi terus dan volatilitasnya relatif kurang. Karena kalau kita ngomong ya downside-nya juga sama-sama loh ya sebenarnya, tapi upside-nya kalau di kripto memang jauh lebih oke ya. Dan itulah mengapa alasan orang itu lebih menyukai kripto. Selain juga adopsinya memang dirancang sebagus itu, ya kripto pun itu juga memiliki culture, nature yang mudah dipahami. Ya paling gampang lah ya, orang itu mau investasi saham itu barrier to entry-nya tinggi. Ya. Dia buka aplikasinya udah sulit biasanya. Apalagi pemula ya kan. Kalau di kripto kan orang bisa di slide-slide begitu kan, terus langsung buy gitu, slide-slide begitu, short gitu kan. Jadi kayak barrier to entry-nya hampir nggak ada. Orang bisa langsung depo terus kayak nge-slide gitu udah punya aset kripto ya. Itu yang membedakan. Bahkan yang menarik ya, TradFi kan kalau kita lihat dari retail base yang paling besar tuh Robinhood ya di luar negeri ya. Robinhood sepertiga trading volume sekarang udah kripto bro. Dan dia kan yang paling ke depan untuk tokenisasi, kita lihat apa namanya saham-saham juga yang ke depannya akan ditokenisasi. Jadi trennya keuangan masa depan ini akan berubah ya ke kripto. Dan ini ada berita menarik juga kemarin. Cathie Wood, kita tahu investor yang suka dengan teknologi masa depan, itu bareng sama orang-orang di United Arab Emirates betting ratusan juta dolar ya di football kripto. Jadi ada perusahaan football yang TBK dan mereka mulai masuk ke dalam kripto. Nah, kenapa banyak perusahaan yang tiba-tiba nggak ada hubungannya sama sekali dan mereka akan deciding untuk masuk ke kripto nih bro? Banyak sepertinya apa namanya perusahaan-perusahaan ya. Nah, tanggapan lo apa bro? Perusahaan yang di luar kripto dan masuk ke kripto? Karena mereka melihat peluang ya sebenarnya. Mereka kan pasti juga dituntut oleh para investor ya, oleh para stakeholders, untuk shareholders juga, untuk yang meningkatkan value dari company. Dan kalau dia lihat sektor real ini sedikit lebih lagging daripada kripto, ya pasti mereka juga nyuruh untuk melakukan yang namanya adaptasi ya, inovasi ya, dan juga keberlanjutan. Karena kalau kita lihat ya sekarang kripto itu udah mulai ya menjadi bagian dari kita semua, dan ya industri ini memang udah bisa diterima ya secara luas, dan ya kita memang harus adaptasi ya. Tadi ngomongin IHSG ya, kita sempat ya dulu bikin analisa ya tentang IHSG dengan potensi rebound ya di area 6.000 ya, dan sekarang ada di 8.000 ya. Ini kalau teman-teman ya sering ngikutin kita ya, kita waktu itu sempat ya ketika orang kena tarif Trump ya, dan dia ada di area 6.000 ya, IHSG itu udah V-shape ya 35%. Betul. Jadi momen saya ungkapkan tapi di saham ya. Di industri yang lain ya, karena sama. Karena waktu itu kita lihat sama. Juga orang sangat ketakutan ya waktu itu ya, waktu tarif ya, ketidakpastian global, dan seakan-akan di sini juga nggak akan balik ya. Cuman bahkan kan ketika apa namanya Menkeu kita punya target ya 36.000 ya. Sebenarnya kita sangat support. Kenapa? Karena kalau bisa sampai 30.000 by 2035 ya, itu berarti BCA lu naik gitu kan. Oh, luar biasa, BCA gue naik gitu. Jadi orang kaya. Terus masyarakat akan jadi kaya gitu, kalau itu bisa di-push sampai segitu.